Halo Oners, selamat datang di Take One. Hari ini kita bakal membedah fenomena yang seringkali terjadi di Indonesia ini, yaitu main hakim sendiri. Pernah gak sih kalian baca berita tentang seseorang yang dihakimi masa karena dituduh mencuri? Dalam banyak kasus, tuduhan itu bahkan tidak sempat dibuktikan di pengadilan. Tapi, nyawa sudah hilang, tubuh babak belur, harga diri pun hancur. Contoh kasusnya ada di sebuah desa di Jawa Tengah. Seorang pria dituduh mencuri. Tanpa adanya proses hukum, masa menghakiminya pun hingga tewas. Ini bukan cerita karangan. Ini kenyataan yang berulang kali terjadi di negeri kita ini. Di Indonesia, praktik ini bukanlah barang baru. Bahkan, sudah dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Mereka merasa aparat lambat, sistem hukum lemah, dan karena itu, lebih baik dihukum di tempat. Main hakim sendiri, ketika amarah mengalahkan hukum, dan keadilan digantikan oleh kekerasan. Indonesia ini menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A hingga 28J. Salah satu hak paling dasar yaitu hak untuk hidup, hak atas keadilan, dan hak untuk membela diri. Ketika seseorang dihakimi tanpa adanya proses hukum yang sah, semua hak itu pun dirampas. Korban tidak diberi ruang untuk menjelaskan, tidak diberi kesempatan untuk membela diri, tidak diproses sesuai hukum. Bayangkan, jika ternyata orang yang dihakimi itu tidak bersalah, kesalahan itu tidak bisa dikembalikan. Nyawa pun tak bisa dibeli ulang. Negara hukum seperti Indonesia ini memberikan jaminan bahwa setiap warga negara diproses sesuai hukum, bukan dihukum berdasarkan emosi massa. Tapi, sebelum itu, sebenarnya apa sih yang dimaksud main hakim sendiri? Main hakim sendiri adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menghukum atau mengadili pihak lain tanpa melalui proses peradilan yang sah dan legal terlebih dahulu. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu Einrechtting, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai frontier justice. Dalam praktiknya ini, tindakan ini seringkali berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, penyiksaan, atau bahkan pembakaran terhadap orang yang dianggap bersalah oleh pelaku main hakim sendiri. Ada pula bentuk main hakim sendiri secara verbal, seperti ancaman dan ujaran kebencian yang tersebar lewat media sosial. Fenomena main hakim sendiri muncul karena berbagai faktor. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan yang ada. Masyarakat yang merasa bahwa hukum tidak memberikan keadilan yang memadai seringkali mengambil tindakan sendiri sebagai bentuk pembelaan terhadap korban atau sebagai upaya menegakkan keadilan menurut versi mereka sendiri. Namun, tindakan main hakim sendiri ini pun sangat berbahaya dan melanggar hukum. Negara kita ini menganut prinsip negara hukum yang mengharuskan setiap perkara diselesaikan melalui proses peradilan yang sah dan berkeadilan. Oleh karena itu, main hakim sendiri justru merusak tatanan hukum dan dapat menimbulkan konflik sosial yang lebih besar. Secara hukum, tindakan main hakim sendiri ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya, penganiayaan yang menimbulkan luka atau kematian dapat dijerat dengan pasal-pasal penganiayaan dan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara yang cukup berat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak membenarkan adanya tindakan sewenang-wenang yang merugikan orang lain tanpa prosedur hukum yang benar. Dari sisi hukum, main hakim sendiri adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, antara lain 1. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Yang kedua, pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum yang dapat berupa penganiayaan atau perusakan. Yang ketiga, pasal 406 KUHP tentang perusakan barang yang menyebabkan kerusakan atau hilangnya barang tersebut secara melawan hukum. Yang keempat, ancaman pidana penjara hingga 12 tahun jika tindakan main hakim sendiri mengakibatkan kematian.
Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara dan seluruh elemen masyarakat. Dua hak fundamental yang sangat penting dalam konteks ini adalah hak untuk hidup dan hak untuk diproses secara adil. Yang pertama, hak untuk hidup merupakan hak paling mendasar yang harus dijamin oleh negara. Setiap manusia berhak atas hidup dan keberlangsungan hidupnya, tanpa adanya diskriminasi apapun. Hal ini diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Misalnya, pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Negara wajib melindungi hak ini secara penuh dan mencegah segala bentuk tindakan yang dapat mengancam kehidupan seseorang, termasuk kekerasan dan tindakan main hakim sendiri. Kedua, hak untuk diproses secara adil adalah bagian dari hak atas dasar pelindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Setiap orang yang diduga melakukan tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses peradilan yang bebas, jujur, dan juga adil. Prinsip ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah. Proses hukum yang adil menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, memperoleh bantuan hukum yang memadai, serta tidak diperlakukan sewenang-wenang. Pasal 17 dan 18 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan hak ini, termasuk hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, serta mendapatkan pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan tidak memihak. Kedua hak ini saling terkait erat dalam menjaga martabat dan keadilan bagi setiap manusia. Ketika hak untuk hidup dilindungi, maka negara juga wajib memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak melanggar hak-hak dasar tersebut. Sebaliknya, proses hukum yang adil tanpa perlindungan atas hak untuk hidup akan kehilangan maknanya. Dalam konteks perlindungan HAM, negara memegang peranan utama sebagai pelindung, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak warganya. Namun, tanggung jawab ini tidak hanya berada pada pemerintah saja, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran dan penghormatan terhadap HAM menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang damai, aman, dan berkeadilan. Dengan memahami dan menghormati hak untuk hidup dan hak untuk diproses secara adil, kita turut menjaga prinsip negara hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM seperti main hakim sendiri, penyiksaan, atau diskriminasi dalam proses hukum. Oleh karena itu, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan penghormatan atas hak hidupnya sebagai bagian dari martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Tindakan main hakim sendiri merupakan fenomena sosial yang kompleks dan seringkali terjadi di masyarakat. Untuk memahami mengapa masyarakat melakukan tindakan ini, kita perlu melihat dari berbagai faktor sosial yang melatar belakanginya. Pertama, salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan main hakim sendiri adalah ketidakpercayaan terhadap lembaga penegakan hukum. Ketidakpercayaan publik terhadap polisi, karena survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC menyebut kepercayaan publik terhadap Polri ini merupakan yang terendah dibandingkan lembaga penegak hukum lain, hanya 58%. Pak Sigit, apakah ini juga menjadi faktor lainnya yang membuat meskipun ada polisi tetapi aksi main hakim sendiri tidak berhenti di sana? Betul, memang mengapa polisi itu membaca situasi ini? Karena polisi juga tahu bahwa masyarakat itu terhadap polisi itu kurang kuat. Artinya kepercayaan pada polisi itu sangat rendah, bahwa polisi berani berdiri di tengah untuk menegakkan aturan. Itu jarang sekali terjadi di negara kita. Jadi faktornya apa kalau ini? Faktornya ya masyarakat main hakim sendiri, karena pertama jalan-jalan itu dikuasai oleh kelompok-kelompok preman. Yang kedua, kelompok preman itu bisa membaca situasi bahwa polisi itu tidak berani mengambil tindakan tegas, mengambil risiko, sehingga mereka dengan leluasa memaksa orang yang lewat di jalan-jalan itu untuk menuruti kehendaknya. Baik, nah apakah kelompok
yang Anda sebut tadi ini adalah kelompok yang arogan, apakah ada aktor intelektualnya atau provokatornya, atau ini hanya dipengaruhi oleh perilaku kolektif masyarakat yang dilakukan secara spontan, atau ikut-ikutan saja nih yang lain? Dua-duanya, Mbak. Jadi ini merupakan bentuk perilaku kolektif, tapi perilaku kolektif itu tidak pernah muncul secara spontan. Mereka terbentuk melalui proses solidaritas kelompok. Di dalam solidaritas kelompok itu ada pimpinan. Ada mereka yang entah pimpinan itu karena pendahulu di kelompok itu, entah karena kehebatannya, entah karena keberaniannya, entah karena yang paling tua. Jadi ada pemimpin di dalam kelompok itu yang membentuk aturan di dalam kelompok itu. Jadi sikap, ucapan pemimpin, kebiasaan pemimpin menjadi ikatan di dalam perilaku kolektif itu dan menjadi aturan yang ditaati oleh kelompok-kelompok itu. Oke, baik. Pak Sigit, terkait dengan kasus yang terjadi, peristiwa yang terjadi di Cakung, Jakarta Timur, pihak kuasa hukum dari keluarga ini mengatakan bahwa ini pihak keluarga justru menduga bahwa peristiwa kemarin ini adalah peristiwa yang sebetulnya sudah terencana. Karena dengan ada berbagai indikator, ada yang bagian memprovokasi, ada yang bagian memvideo, ada yang bagian untuk mengajak massa bergabung. Apakah Anda melihat pola-pola ini terjadi di video yang kemarin menurut Anda? Dugaan itu sangat masuk akal karena konvoi yang mengejar mobil itu sistematis. Dan ada mobil polisi tidak mengambil tindakan terhadap perilaku anak-anak itu. Padahal dari norma-norma biasa saja mereka seharusnya sudah ditindak. Mengemudi kendaraan seenaknya, malang melintang, tidak pakai helm, kemudian teriak-teriak seperti itu. Ini polisi sudah harus bertindak dengan kondisi seperti ini untuk menunjukkan menciptakan kepercayaan masyarakat bahwa polisi mampu mengendalikan situasi. Dengan kondisi seperti ini pengejaran ini entah mereka mengenal korban atau tidak, tapi pengejaran ini bukan perkara biasa, bukan sekali dua kali. Ini nampaknya sudah berulang kali. Dan ketidakmampuan polisi untuk mencegah ini sekali lagi polisi membaca situasi bahwa polisi kalah dibandingkan massa itu dan tidak berani mengambil risiko untuk menegakkan hukum. Oke, karena ada kekhawatiran juga sikap-sikap arogansi ini bisa berlangsung lama dan juga mengaktifkan rasa prebanisme. Jadi konkretnya apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini kembali terulang lagi? Apakah juga soal konsekuensi hukumnya ini masih kurang tegas? Karena sebetulnya sudah ada ya pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Apa solusi konkretnya? Sebaiknya polisi tidak berteman bersahabat dengan preman-preman. Karena kalau polisi bersahabat, polisi terlalu mentoleransi penyimpangan dan kelakuan para preman. Polisi harus melihat preman-preman ini penguasa kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat ini harus ditindak tegas. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi mampu mengontrol jalan-jalan dan menciptakan rasa aman. Sehingga orang lewat jalan-jalan di Indonesia ini jam berapa saja merasa aman, tidak takut oleh premanisme yang menguasai daerah-daerah tertentu. Sosialisasi, penelitian, upaya-upaya konkret sudah dilakukan dengan mengerahkan tokoh, ulama, dan sebagainya, tapi tidak segera membuahkan hasil karena polisi tidak berani berdiri di tengah untuk menegakkan hukum. Ini problemnya. Baik, terima kasih sosiolog Universitas Nasional, Dr. Sigit Rohadi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat. Dengan benar dan salah. Yang penting adalah menyelesaikan masalah dengan cepat. Bentuk lelahnya masyarakat terhadap keadaan, terhadap juga jengahnya aparat begitu yang mungkin mereka nilai lambat sehingga mereka ambil jalan pintas untuk katakan melakukan tindakan sendiri. Ada hal yang seperti itu ya Mas ya, karena kepercayaan terhadap hukum itu menjadi rendah, kepercayaan terhadap aparat itu menjadi rendah sehingga mereka berusaha menyelesaikan masalah ini dengan melakukan main hakim sendiri. Tetapi main hakim sendiri ini juga tidak dibenarkan karena sudah ada undang-undang yang menaungi hal ini. Banyak masyarakat merasa bahwa proses hukum yang ada berjalan lambat, tidak adil, atau bahkan korup. Ketidakpercayaan ini muncul karena pengalaman atau persepsi bahwa aparat hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan tidak mampu atau tidak menegakkan hukum secara konsisten dan transparan. Situasi ini membuat masyarakat merasa tidak ada keadilan yang
didapatkan jika mereka hanya mengandalkan sistem hukum resmi. Kedua, faktor emosi dan tekanan sosial juga sangat berperan. Ketika masyarakat merasa dirugikan oleh tindakan kriminal atau pelanggaran norma sosial, emosi seperti marah, frustasi, dan takut seringkali memuncak. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung bertindak spontan dan kolektif untuk menghukum pelaku tanpa menunggu proses hukum yang sah. Tekanan sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, persaingan ekonomi, dan keresahan akan keamanan juga memperkuat kecenderungan ini. Emosi kolektif yang menyala-nyala ini dapat memicu tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk reaksi cepat terhadap ancaman yang dirasakan. Ketiga, lemahnya kontrol sosial formal dari aparat penegak hukum dan lemahnya ikatan sosial dalam masyarakat turut menyumbang munculnya fenomena ini. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa jika ikatan sosial seperti keluarga, sekolah, dan lembaga sosial lainnya kuat, maka individu cenderung mematuhi norma dan hukum. Namun, jika ikatan ini melemah, masyarakat merasa perlu mengambil tindakan sendiri untuk menjaga ketertiban dan keadilan menurut versi mereka. Yang keempat, faktor kebiasaan dan budaya lokal juga tidak bisa diabaikan. Di beberapa komunitas, penyelesaian masalah secara langsung dan cepat melalui main hakim sendiri sudah menjadi kebiasaan atau norma tidak tertulis yang dianggap efektif untuk menjaga keamanan dan keharmonisan. Hal ini sering terjadi di daerah-daerah terpencil atau komunitas yang masih jauh dari akses ke lembaga hukum formal. Selain itu, faktor pendidikan hukum yang rendah membuat masyarakat kurang memahami pentingnya proses hukum yang benar dan konsekuensi hukum dari tindakan main hakim sendiri ini. Kurangnya informasi dan pemahaman ini memicu tindakan sewenang-wenang yang justru merugikan banyak pihak. Dampak dari fenomena ini sangat serius, karena selain merusak kredibilitas sistem hukum dan melemahkan otoritas negara, main hakim sendiri ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan dan mengancam stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang harusnya diperlukan adalah reformasi kelembagaan hukum agar lebih transparan, cepat, dan juga adil, serta meningkatkan pendidikan hukum dan pemberdayaan masyarakat agar mereka lebih percaya dan mengandalkan sistem hukum resmi dalam menyelesaikan masalah. Tidak adil. Jadi sebenarnya kita bisa lihat pertama faktornya itu bisa jadi karena frustasi. Frustasi ini maksudnya jadi masa tuh seringkali melihat kejadian, jadi melihat tabrak lari dan seringkali pelakunya melarikan diri. Jadi karena sudah seringkali terjadi, akhirnya frustasi ya sudah setiap ada pelaku tabrak lari ingin segera dihabisi, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi ada ketidakpercayaan pada indikasi ketidakpercayaan pada sistem peradilan pidana atau penegakan hukum kita, karena beberapa kali misalnya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, tabrak lari dan lain sebagainya, ketika pelakunya itu orang yang misalnya memiliki kendaraan, memiliki materi cukup, seringkali tidak diteruskan gitu ya, seringkali tidak dibawa ke ranah sampai ke pemenjaraan dan lain sebagainya. Jadi masyarakat mungkin berpikir demikian gitu. Di sisi lain, Nadia juga melihat aksi main hakim sendiri menjadi pemicu bagi masyarakat umum untuk melakukan tindakan serupa. Karena dalam psikologi kriminal, ketika terjadi kerumunan, maka sifat kolektif akan terbentuk. Dengan mudahnya orang lain ikut serta, melebur jadi satu sehingga jati dirinya akan hilang. Namun berhati-hatilah karena aksi pengeroyokan akibat tindakan provokatif ternyata juga bisa dikenai sanksi pidana. Memang tentu saja ada ya sanksi hukuman, yaitu perusakan fasilitas umum, misalnya penganiayaan kalau misalnya pelakunya mengalami luka misalnya, atau bahkan misalnya sampai meninggal dunia. Misalnya ketika seseorang berada dalam kerumunan, dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri, jadi dia sudah ikut dalam psikologi kerumunan itu. Jadi ketika ada orang bilang pukul, dia akan pukul, ketika ada yang bilang tendang, dia akan ikut tendang. Misalnya tadinya orangnya itu bukan orang yang bisa melakukan kekerasan, bisa saja karena pengaruh-pengaruh dan provokasi itu tadi dia juga melakukan tindak kekerasan. Jadi tentu saja kita harus cari ya siapa provokatornya atau siapa pelaku utamanya yang pertama kali menginisiasi terjadinya amuk massa tadi begitu. Berkaca dari peristiwa di jalan raya yang berujung aksi perusakan oleh massa, Nadia mengingatkan perlunya tindakan preventif agar kita tidak terjerumus dalam aksi main hakim sendiri. Jika kita menjadi pelaku penabrakan, jangan panik dan segeralah menyerahkan diri. Namun bila kerumunan massa sudah terjadi, hubungi kantor polisi terdekat.
agar aparat penegak hukum bisa datang ke lokasi untuk meminta perlindungan dan bisa segera meredam amarah. Fenomena main hakim sendiri tidak bisa dilepaskan dari adanya budaya kekerasan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Budaya kekerasan ini seringkali menjadi landasan bagi munculnya pembenaran moral yang salah terhadap tindakan main hakim sendiri. Artinya, masyarakat yang melakukan tindakan ini kerap kali merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar dan sah secara moral, meskipun sebenarnya bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan yang ada. Budaya kekerasan ini terbentuk karena berbagai faktor. Salah satunya adalah pengalaman kolektif masyarakat yang merasa terancam oleh kejahatan atau pelanggaran norma sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem hukum formal tidak mampu memberikan perlindungan dan keadilan yang cepat dan memadai, mereka cenderung mengambil tindakan diri sebagai bentuk pembelaan diri dan komunitas. Dalam situasi ini, kekerasan dianggap sebagai cara yang efektif dan sah untuk menegakkan keadilan. Akibatnya, tindakan main hakim sendiri menjadi sebuah budaya yang diterima dan bahkan dianggap sebagai kewajiban moral oleh sebagian masyarakat. Pembenaran moral yang salah ini juga diperkuat oleh emosi kolektif seperti kemarahan, ketakutan, dan frustasi yang meluap-luap. Ketika emosi ini menguasai masyarakat, mereka seringkali kehilangan pertimbangan rasional dan bertindak secara impulsif. Mereka menganggap bahwa pelaku kejahatan pantas mendapatkan hukuman segera tanpa adanya proses hukum yang adil. Hal ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus, karena tindakan main hakim sendiri justru dapat memicu konflik sosial yang lebih besar dan berkelanjutan. Selain itu, budaya main hakim sendiri seringkali diwarnai oleh norma-norma sosial yang menekankan solidaritas komunitas dan perlindungan teritorial. Dalam konteks budaya tertentu, seperti di beberapa daerah di Indonesia, tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan keamanan komunitas. Ini menjadikan kekerasan sebagai alat legitimasi sosial yang diterima secara luas, meskipun secara hukum tindakan tersebut melanggar prinsip negara hukum. Namun, pembenaran moral yang salah ini sangat berbahaya karena mengikis supremasi hukum dan merusak tatanan sosial. Ketika masyarakat mengambil alih fungsi penegakan hukum secara sepihak, maka keadilan yang seharusnya dijalankan secara objektif dan adil menjadi terdistorsi. Korban dari tindakan main hakim sendiri seringkali tidak mendapatkan kesempatan untuk membela diri atau melalui proses hukum yang sah, sehingga hak asasi mereka terlanggar. Lebih jauh lagi, budaya kekerasan ini dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidakstabilan sosial yang berdampak luas, termasuk menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Untuk mengatasi budaya kekerasan dan pembenaran moral yang salah ini, diperlukan adanya upaya bersama dari pemerintah, aparat penegakan hukum, dan masyarakat. Pemerintah harus memperkuat sistem hukum agar lebih cepat, transparan, dan juga adil kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mengambil tindakan main hakim sendiri. Pendidikan hukum dan sosialisasi nilai-nilai HAM juga sangat penting untuk membangun kesadaran bahwa kekerasan bukanlah solusi dan bahwa proses hukum yang sah itu harus dihormati. Selain itu, penegak hukum harus menunjukkan integritas dan profesionalisme agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum meningkat, sehingga budaya kekerasan dan vigilantisme dapat diminimalisir. Dan dengan demikian, budaya kekerasan dan pembenaran moral yang salah terhadap main hakim sendiri bukanlah hal yang bisa kita anggap sepele. Ini adalah masalah serius yang mengancam keadilan, keamanan, dan juga keharmonisan masyarakat. Penanganan yang tepat dan komprehensif sangat diperlukan agar kita bisa membangun masyarakat yang beradab, menghormati hukum, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tindakan main hakim sendiri membawa dampak dan risiko yang sangat serius, tidak hanya bagi korban dan juga pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas dan sistem hukum secara keseluruhan. Memahami dampak ini penting agar kita semua menyadari bahwa bahaya yang mengintai ketika hukum diabaikan dan digantikan oleh kekerasan serta tindakan yang sewenang-wenang. Yang pertama, dampak paling nyata dirasakan oleh korban main hakim sendiri. Korban seringkali mengalami luka berat, bahkan tidak jarang berujung pada kematian. Yang lebih memprihatinkan,
tindakan main hakim sendiri ini sering terjadi berdasarkan emosi sesaat tanpa adanya bukti yang kuat. Sehingga tidak jarang korban adalah orang yang salah sasaran atau bahkan belum terbukti bersalah. Ini jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan mendapatkan perlakuan yang adil. Yang kedua, pelaku main hakim sendiri juga menghadapi resiko hukum yang serius karena tindakan mereka melanggar hukum pidana. Pelaku dapat dikenakan pasal penganiayaan, kekerasan bersama-sama, atau bahkan pembunuhan jika korban meninggal dunia. Hukuman pidana yang berat menanti mereka yang mengambil alih fungsi penegakan hukum tanpa adanya wewenang resmi. Ini menunjukkan bahwa main hakim sendiri bukan hanya tindakan yang salah secara moral, tapi juga beresiko secara hukum. Yang ketiga, dampak sosial dari main hakim sendiri sangat merusak. Fenomena ini dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidakpastian hukum di masyarakat. Ketika masyarakat mulai menganggap main hakim sendiri sebagai cara penyelesaian masalah, maka rasa takut dan kekhawatiran yang muncul di kalangan warga termasuk mereka yang tidak bersalah. Hal ini dapat memecah belah masyarakat, merusak hubungan sosial, dan menimbulkan konflik horizontal yang berkelanjutan. Keempat, dari sisi sistem hukum, main hakim sendiri mengikis kredibilitas dan otoritas lembaga peradilan. Ketika masyarakat tidak mempercayai lagi pada penegakan hukum yang resmi dan memilih mengambil tindakan sendiri atau main hakim sendiri, maka supremasi hukum menjadi lemah. Ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang meresahkan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang ada. Akibatnya, proses hukum yang seharusnya menjadi jalan utama penyelesaian masalah menjadi terabaikan. Selain itu, dampak ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Ketidakamanan yang ditimbulkan oleh tindakan main hakim sendiri dapat menurunkan minat investasi dan merugikan sektor pariwisata, terutama di daerah-daerah yang rawan kekerasan. Ketidakpastian hukum dan keamanan ini akhirnya berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Secara keseluruhan, main hakim sendiri bukanlah solusi melainkan masalah yang memperparah keadaan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyerahkan penyelesaian masalah pada proses hukum yang sah dan resmi. Penegakan hukum yang cepat, transparan, dan adil harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak merasa perlu mengambil tindakan sendiri. Pendidikan hukum dan peningkatan kepercayaan publik terhadap aparat penegakan hukum juga menjadi kunci utama dalam mencegah munculnya tindakan main hakim sendiri. Fenomena main hakim sendiri bukanlah solusi, melainkan masalah yang mengancam keadilan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama hentikan budaya main hakim sendiri yang selama ini sering menimbulkan korban dan kerugian bagi banyak pihak. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa penegakan hukum adalah tugas dan kewenangan lembaga resmi yang telah diatur oleh negara. Mengambil alih fungsi hukum secara sepihak hanya akan merusak tatanan hukum dan menimbulkan ketidakpastian serta konflik sosial. Oleh sebab itu, mari kita percayakan proses hukum kepada aparat penegakan hukum dan profesional dan berintegritas. Kedua, mencegah tindakan main hakim sendiri perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang terus-menerus, masyarakat dapat memahami pentingnya menghormati proses hukum yang berlaku dan menghindari tindakan kekerasan yang justru merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketiga, pemerintah dan aparat penegakan hukum juga harus terus mereformasi sistem hukum agar lebih cepat, transparan, dan juga adil kepada masyarakat. Dengan adanya proses hukum yang efektif dan terpercaya, masyarakat tidak akan merasa perlu mengambil tindakan sendiri. Pengembangan unit respon cepat dan peningkatan transparansi dalam penanganan kasus menjadi kunci utama membangun kepercayaan publik. Yang keempat, mari kita bangun budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia, serta menolak segala bentuk kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah. Budaya damai dan dialog harus menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan konflik. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus aktif melaporkan setiap tindak kejahatan kepada aparat yang berwenang dan tidak terprovokasi untuk melakukan main hakim sendiri. Ingatlah,
Keadilan yang sejati hanya dapat terwujud melalui proses hukum yang sah dan adil. Dengan kerjasama antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah, kita dapat menghentikan budaya main hakim sendiri dan membangun masyarakat yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan. Mari kita jadikan hukum sebagai pelindung dan keadilan sebagai tujuan bersama, bukan kekerasan dan tindakan yang sewenang-wenang. Itulah tadi pembahasan kita tentang main hakim sendiri dan dampaknya bagi semua. Ingat, keadilan itu harus dijalankan lewat hukum, bukan lewat kekerasan atau tindakan seenaknya. Kalau kita semua sadar dan saling bekerja sama, pasti bisa menciptakan lingkungan yang aman dan adil untuk semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita bisa bersama-sama menghentikan budaya main hakim sendiri demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih.